Halo Jaksa, Kedali Hukum Hindari Hukuman, kami lanjutkan kembali pemirsa dan pendengar. Kami ingin menginformasikan kembali kepada Anda restoratif justice sebagai harapan baru pencari keadilan dengan mempertemukan antara korban dan pelaku, bahkan tidak jarang melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum dengan tujuan untuk mengetahui atau saling mencari dan menilai apa yang telah terjadi dan tentunya bagaimana bisa bermusyawarah mengenai hal yang harus dilakukan pelaku untuk menebus perbuatannya. Nah, hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pelaku dalam proses restoratif justice ini, kita akan lanjutkan perbincangannya bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sundari. Baik Ibu, sejalan dengan penerapan restoratif justice ini, nah ketika dilakukan mediasi, hal-hal apa saja nih Bu yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk bisa melancarkan kegiatan restoratif ini? Oh iya, baik. Pelaku yang pasti dia harus pertama sekali meminta maaf kepada korban. Apabila korbannya setuju untuk memberikan maaf, maka kita bisa tindak lanjuti proses itu. Nah, tergantung pasal yang dilanggar. Apabila pasal itu ada kerugian yang timbul dari korban, maka juga dimediasikan. Apakah korban menuntut haknya yang sudah hilang akibat perbuatan dari tersangka? Nah, ini dikomunikasikan termasuk materi yang kita bicarakan dalam proses perdamaian. Yang kedua, apabila misalnya korban ini adalah korban yang kemudian menyangkut jiwa, menyangkut diri, contoh misalnya penganiayaan. Penganiayaan itu kan berarti ada luka. Nah, apakah si korban ini menuntut untuk diganti biaya pengobatannya? Nah, itu termasuk materi-materi. Apabila kesepakatan itu sudah tercapai antara korban dengan tersangka, keluarga masing-masing, maka kita tindak lanjuti dengan membuat surat kesepakatan perdamaian untuk kedua belah pihak. Yang menjadi saksi adalah para keluarganya dan tokoh masyarakat, kemudian penyidik, tokoh agama. Apabila itu sudah selesai, maka kita tindak lanjuti dengan membuat laporan ke Kejaksaan Tinggi secara berjenjang sampai ke Kejaksaan Agung, karena ini betul-betul menjadi atensi pimpinan supaya pelaksanaan proses restoratif justice ini jangan keluar dari relnya. Maka kita harus melakukan pelaporan, proses sudah selesai, syarat-syarat sudah terpenuhi, seperti yang saya sampaikan tadi, pasal yang dilanggar, ancaman hukumannya bukan residivis, kemudian sudah ada perdamaian kedua belah pihak, sudah ada ganti kerugian apabila itu ada ganti kerugian. Nah, kami melaksanakan proses internal. Apabila pimpinan sudah menyetujui, maka ada surat pelaksanaan, surat ketetapan penghentian penuntutan. Kami undang lagi si korban sama tersangka untuk menyampaikan itu, bahwa perkaranya sudah selesai tanpa melalui proses persidangan di pengadilan. Ketika kemudian Bu ada kasus terkait dengan penganiayaan di mana korban ini menolak untuk bertemu dengan pelaku, apakah itu juga pernah terjadi? Pernah. Jadi ada juga yang kita hadapi bahwa kita anggap bahwa ini bisa kita laksanakan proses penyelesaian melalui RJ, tapi begitu kita undang ternyata korban itu tidak mau, atau mungkin keluarganya yang tidak mau, maka kita tidak tertutup kewenangan untuk menyelesaikan perkara itu dengan melimpahkan ke pengadilan. Artinya RJ tidak tercapai karena kesepakatan perdamaian tidak tercapai antara kedua belah pihak. Nah, kita limpahkan ke pengadilan, tetapi dengan treatment juga yang berbeda dengan yang lain yang sebelum kita lakukan upaya RJ. Nah, pelimpahannya itu kalau bisa dengan acara pemeriksaan singkat. Tapi ini kan harus persetujuan pengadilan karena hakim yang akan memimpin sidang. Nah, kalau misalnya tidak juga bisa dengan APS, tetapi dengan cara penyelesaian yang secepat-cepatnya dan tuntutan pidana yang seringan-ringannya. Jadi bisa dibilang peran jaksa sebagai fasilitator sangat besar ya Ibu ya dalam proses ini. Nah, saya ingin meluruskan Ibu, ada informasi yang saya dapat juga terkait dengan restoratif justice ini
pemahaman di masyarakat yang timbul begitu Ibu bahwa restoratif justice ini seperti deponering atau pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Bagaimana sebenarnya? Oh, bukan. Jadi kalau penyelesaian perkara deponering itu kan untuk kepentingan umum di mana haknya itu adalah hanya Jaksa Agung. Kalau ini adalah bagian dari beberapa penyelesaian perkara dan menghentikan penyelesaiannya itu misalnya terdakwa meninggal dunia maka otomatis perkara ditutup. Kemudian perkara yang diajukan itu sudah daluarsa, itu pasal 77 78 KUH pidana. Kemudian ada penyelesaian perkara di luar pengadilan namanya afternoon waiting proses. Nah, itulah yang diambil alih untuk kemudian dilakukan penyelesaian perkara dengan restoratif justice gitu. Jadi berbeda dengan deponering. Jadi itu yang perlu ditegaskan pemirsa dan pendengar bahwa restoratif justice ini betul-betul keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukumnya menjadi tujuan utama begitu ya Bu, jadi restoratif justice. Nah, tidak semua hukum pidana bisa jadi restoratif justice. Tadi sempat disebutkan oleh syarat-syaratnya di segmen sebelumnya. Nah, waktu-waktu terakhir ini Bu, angka kriminalitas di Kota Makassar cukup tinggi dan yang menjadi perhatian adalah pelakunya rata-rata anak-anak di bawah umur. Nah, apakah mereka juga bisa begitu terkena dirangkul lewat restoratif justice ini? Bisa, justru kalau anak-anak itu sebelum RJ saja untuk penyelesaian perkara untuk perkara anak, pelakunya anak, ada yang namanya diversi. Jadi penyelesaian perkara di semua tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan ditempuh dulu dengan diversi. Hampir sama sih sebenarnya, cuman untuk anak namanya diversi. Itu adalah mendamaikan antara anak dan keluarganya. Karena kalau anak itu kan masih harus dengan walinya ya. Jadi anak dengan walinya, kemudian didamaikan dengan pihak korban juga dengan keluarganya. Kalau masih anak-anak ya dengan walinya, tokoh masyarakat dari Bapas. Nah, kalau misalnya di tingkat penyidikan tidak berhasil diversinya, maka pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan, kita tempuh lagi, kita upayakan lagi. Mungkin setelah dengan jaksa bisa berhasil dilaksanakan diversi. Nanti pada saat seandainya tidak juga berhasil diversi atau temukan perdamaian antara kedua belah pihak, dibawa ke persidangan. Di persidangan oleh hakim diupayakan lagi diversi. Itu untuk anak-anak, memang ada khusus dia, namanya diversi. Diversi ya Bu ya, baik. Sejalan dengan itu Bu, terkait dengan kriminalitas anak yang cukup tinggi begitu di Kota Makassar. Nah, apa pendekatan atau peran yang perlu sama-sama kita ambil supaya angka kriminalitas kita, pencegahan kriminalitas untuk anak-anak bisa dihindari begitu Bu? Saya rasa semua pihak ya, bukan hanya bilang kita penegak hukum itu kan sudah represif kalau penegakan hukum. Perlu penanganan dari semua lini, semua lapisan. Dan yang paling penting adalah orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat di sekitarnya. Karena orang tualah yang paling tahu seperti apa anaknya. Orang tualah yang paling bisa merangkul anak-anaknya bersama tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang dituakan di wilayahnya itu. Karena memang sangat mengkhawatirkan ya, perkara-perkara anak sangat bervariasi di Kota Makassar. Bukan hanya kriminal biasa, bahkan kriminal tanda kutip ya, susila, yang banyak juga yang dilakukan oleh anak-anak, baik anak-anak dengan sama anak-anak maupun orang tua dengan anak, tapi anak-anak pun juga di bawah umur banyak yang seperti itu. Jadi semua lini perlu mengambil perannya Bu ya, untuk adik-adik khususnya kita. Dunia pendidikan juga karena rata-rata ini anak putus sekolah. Yang melakukan tindak pidana itu rata-rata anak putus sekolah. Baik Ibu, pembahasannya makin seru pemirsa dan pendengar, tapi kita harus jeda terlebih dahulu di segmen terakhir. Pemirsa dan pendengar, kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.